Nah, kalau kasus kemarin kita ngelihat cara ngecornya, cara bangunannya juga ngeri juga ya. Jadi slop yang lantai 1, 2 nggak nyambung. Nah, ini itu agak ini juga riskan gitu ya itu. Diserahkan aja ke pesantren, dananya kasihkan pesantren, nggak usah bikin proyek baru lagi gitu kan. Bagus menurut internal, belum tentu bagus kan. Dulu pesantren juga asalnya dari rumah ke rumah juga. Sama lah seperti perjalanan Nabi dari dakwah fase Makkiyah sampai ke Madaniyah, ya bertahap dulu. Pesantren itu harus dekat, tidak melangit ya. Kalau bikin aturan ketat untuk santrinya, tapi tidak pernah ketat untuk gurunya. Ini keliru kata Imam Al-Ghazali. Justru guru itu terdepan, harus diketatin gitu. Ngurus IMB itu ribet ya, ruwet, lama, panjang administrasinya, dan banyak oknum-oknum ini yang banyak mata rantainya itu yang kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami ucapkan selamat datang, marhaban kepada seluruh penyimak podcast Bincang Pesantren BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Alhamdulillah, ini adalah merupakan podcast perdana kita dan akan berbicara tentang pesantren, sejarah, dan juga berbagai macam hal terkait pesantren. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita pada pagi hari ini narasumber kita, yaitu guru kita Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Kami ucapkan marhaban, selamat datang Pak Kiai atas kehadirannya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan beliau ini merupakan Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai. Ahlan. Kemudian Pak Kiai, terkait dengan pesantren, sebenarnya apa sih urgensi dan kenapa harus membahas pesantren, Pak Kiai? Mungkin sebagai permulaan daripada kenapa harus ada podcast ini dan kenapa harus pesantren begitu, Pak Kiai? Mohon. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Terkait masalah pesantren ini penting untuk dibahas ya, karena kita tahu pesantren ini sebagai lembaga pendidikan tertua. Sebelum ada negeri ini, sebelum ada kemerdekaan, pesantren itu sudah ada. Bahkan sebelum ada sistem pendidikan nasional, pesantren itu juga sudah ada. Dan bisa dikatakan bahwa pesantren ini adalah ciri khas produk pendidikan Indonesia pertama gitu. Sehingga membahasnya itu sangat penting dan juga memberikan edukasi masyarakat tentang pesantren itu juga amat sangat penting. Apalagi akhir-akhir ini kita tahu banyaknya stigma negatif ya yang muncul khususnya di media sosial yang menyoroti terkait pesantren. Padahal ketika terjadi satu kasus itu hanyalah oknum kecil sebenarnya ya yang terjadi. Dan itu sebenarnya memang di dunia ini ya tidak luput yang namanya kesalahan, kekurangan ya, termasuk dalam lingkup dunia pesantren itu sendiri. Jadi di sini selain kita memberikan edukasi masyarakat tentang dunia pesantren dan juga apa saja ya jasa-jasa pesantren dan juga kiprah pesantren di dalam membangun negara ini dan juga memberikan bimbingan yang intensif untuk mencerdaskan anak bangsa ya, dan juga di dalam rangka menyebarkan dakwah Islamiyah melalui budaya tafaqquh fiddin ini menjadi sangat penting dan juga bisa memberi jawaban ya atas stigma dan juga isu-isu terkait masalah pesantren ini. Masya Allah. Ini ada fakta menarik ini Pak Kiai ya, bahwa pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan itu sudah ada terlebih dahulu dibanding sistem pendidikan nasional yang saat ini kita kenal. Ya. Berarti pesantren ini sangat tua sekali atau lebih tua dari negara kita ini Pak Kiai? Lebih tua dari negara kita ini. Dan pengalaman pesantren itu
itu sudah tidak diragukan lagi ya atas jasa-jasa pesantren, termasuk kiprah pesantren di dalam memerdekakan negeri ini dari segala unsur penjajahan. Baik penjajahan fisik Belanda waktu itu, dari dunia pesantren itu muncul resolusi jihad ya untuk melawan penjajahan, maupun dari penjajahan-penjajahan yang sifatnya mental maupun pemikiran. Mungkin kalau penjajahan secara fisik sudah pergi mereka dari negeri ini. Tapi penjajahan-penjajahan pemikiran ini sepanjang hayat, sepanjang dunia ini masih ada dan terbuka, itu akan selalu menghampiri ya di pemikiran di dalam tubuh umat Islam. Baik membentengi akidahnya ya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya, pemikiran-pemikiran ekstrim misalkan ya. Pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran komunisme, ateisme, dan isme-isme yang lainnya itu, pesantren secara istiqomah membentengi umat ini melalui budaya ilmu ya. Budaya yang disebut dengan tafaqquh fiddin ya. Lihat tafaqquhu fiddin yang itu disebut di dalam surat At-Taubah ya. Dan budaya tafaqquh fiddin ditunjukkan dengan pengkajian kitab-kitab klasik ya, atau disebut kitab-kitab kuning ya, dalam rangka menjaga warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui budaya ilmu, karena para ulama itu adalah warathatul anbiya, melalui kajian-kajian ilmu, melalui kajian-kajian kitab turath ya, yang terus dijaga oleh pesantren, sehingga dalam dunia pesantren itu ada satu kaidah ya, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi pesantren itu selalu menjaga warisan ulama-ulama salafus soleh terdahulu ya, demi tadi menjaga keimanan, akidah, tauhid kita, akhlak, moralitas, dan juga menghidupkan masyarakat dalam bingkai tuntunan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di satu sisi pesantren juga tidak jumud ya, tidak saklek, tidak tertutup ya. Dia senantiasa terbuka karena sebagai lembaga keumatan. Wal akhdu bil jadidil aslah. Makanya pesantren selalu mengambil ajaran-ajaran terbaik ya. Dia senantiasa mengambil saripati dari setiap kejadian yang ada di tengah umat ini, dan senantiasa memberikan jawabannya dan solusinya. Jadi pesantren sebagai lembaga keilmuan juga menjadi lembaga yang mengayomi ya masyarakat gitu ya. Makanya dulu di pesantren itu ketika disebut seorang kiai misalkan, itu juga sebagai manifestasi dan juga sebagai estafet yang mewarisi sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Makanya dunia pesantren mendefinisikan kiai itu apa ya? Kiai itu ya alladzina yanzuruna al-ummah bi'ainir rahmah. Nah gitu. Jadi memang sosok figur yang melihat umat ini dengan kacamata rahmat ya, dengan kacamata kasih sayang. Jadi tidak tega melihat masyarakat itu rusak, hancur moralitasnya, akidahnya. Maka sang kiai atau sang ustadz itu memasang badan, jiwa, dan rohnya, dia berdiri tegak di pesantrennya tadi dengan berbagai macam resiko. Tetap dia memegang ajaran dan memberikan mau'idhah. Tidak rela kalau umatnya Nabi Muhammad masuk neraka. Jadi pandangan rahmah, walaupun yang dilihat adalah ahli maksiat, tapi pandangannya bagaimana menyelamatkan mereka dari kemaksiatan, supaya dikembalikan kepada ciri khas umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah rahmatan lil alamin. Dia menjadi contoh, menjadi figur. Makanya pesantren itu kan rukunnya itu harus ada kiai yang menjadi teladan, ya. Kemudian ada santri, kemudian ada sakan atau tempat tinggalnya, asramanya, untuk mondok di situ.
Nah, kemudian ada masjidnya. Nah, kemudian ada kurikulumnya. Entah itu berupa kitab kuning ya, ataupun dirosat Islamiyah, ataupun sekarang ada juga sistem pesantren muadalah. Dan itu kemudian dibakukan dalam undang-undang pesantren kita. Itu model pesantren yang berkembang di Indonesia itu ada 3 tadi ya. Memang pesantren yang basisnya kitab kuning tadi, seperti teman-teman kita di NO gitu ya. Ada juga yang basisnya adalah dirosat Islamiyah, entah istilahnya kitab putih atau apa. Yang penting dia kajian dirosat Islamiyah seperti teman-teman di Muhammadiyah, di Persis, di Hidayatullah dan seterusnya. Ya. Atau pesantren yang modelnya adalah muadalah kayak Nggontor dan seterusnya. Jadi kita ini kaya sekali. Dan yang unik, pesantren itu seluruhnya adalah swasta, nggak ada yang negeri. Swasta, 100%. Kalau mungkin sekolah, pemerintah dia punya, misalkan kalau Kemenak dia punya MTS, MAN gitu kan, sampai IAIN atau UIN gitu kan, dia punya negeri kan. Tapi belum ada sampai hari ini pesantren negeri milik Kemenak itu nggak ada misalkan. Atau di bawah kementerian apa, milik dia, enggak. Semua pesantren adalah didirikan oleh masyarakat, swadaya masyarakat. Ini sebagai simbol kebangkitan sebenarnya. Bahwa seandainya pesantren ini nggak diurus siapapun, dia akan mengurus dirinya sendiri. Makanya sekarang kalau kemudian pesantren itu hadir di tengah bangsa yang penuh ya macam-macam dari sisi pemikiran, dari sisi agama, dari sisi kultur, budaya. Nah, pesantren ini adalah sebagai lembaga pemersatu gitu. Ya. Lembaga rahmah tadi itu ya. Dan itu sudah ada. Sebelum ada negeri ini, pesantren itu memang sudah teruji gitu ya, sudah teruji. Dan walaupun kemudian pesantren diakui secara undang-undang itu kan baru juga ya. Baru dulu draftnya itu tahun 2018 ke tahun 2019 ya, kemudian diundang-undangkan. Baru. Walaupun undang-undangnya baru ada, tapi pesantren sebelum ada negeri ini sudah ada. Makanya kalau seandainya pemerintah mau hadir, ya kan, untuk melindungi pesantren, jangan mengintervensi pesantren itu kan. Sekarang ini kan ketika muncul kasus tiba-tiba ada kebijakan pragmatis itu kan. Kayak misalkan kemarin terjadi ambruknya pesantren di mana itu? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Korbannya ada sekitar 60-an orang. Data santri, terbaru ya. dari BNPB, Pak. Jadi 60-an lebih itu yang meninggal ya. Yang meninggal. Belum Adapun lagi yang luka-luka. Yang terdampak ada sekitar 110-an lebih, Pak. Nah, ini juga kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kita sebagai orang pesantren juga merasa prihatin ya tentang kasus seperti itu ya. Dan juga Pak Kiainya juga nggak menginginkan kalau musolanya ambruk misalkan, santrinya meninggal kan juga semua orang tidak menginginkan itu ya. Kemudian tiba-tiba mau ada semacam pansus atau aturan-aturan A, B, C dan seterusnya. Silakan saja, tetapi jangan sampai kemudian ada kebijakan yang justru mempersulit pesantren gitu ya. Karena memang pesantren itu tumbuh secara alamiah asalnya. Selama itu ada kiainya, kemudian ada kitab kuningnya atau ada dirosat Islamiyahnya, ada pengajiannya, dia nanti punya santri. Dulu pesantren juga asalnya dari rumah ke rumah juga. Sama lah seperti perjalanan Nabi dari dakwah fase Makkiyah sampai ke Madaniyah. Ya bertahap dulu. Sampai kemudian ada masjid, ada bangunan asrama santri, ya. Sampai kemudian ada rumah kiai, rumah para guru, dan juga segala fasilitas. Itu kan sifatnya menyusul ya. Nah yang penting ada sosok gurunya tadi itu. Jadi makanya induk pesantren itu di figur para gurunya ya. Figur para gurunya ini harus menjadi semacam nabi kecil lah, atau penerus nabi lah ya. Semacam contoh maksudnya, bukan nabi udah nggak ada setelah Nabi Muhammad ya. Cuman maksudnya itu penerus para nabi. Karena guru itu adalah penerus para nabi. Risalah kenabian, risalah kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah itu ya diteruskan oleh siapa? Ya oleh para ulamanya, para guru-guru ini ya, yang mereka berkiblat keilmuannya kepada para ulama sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menarik ya Pak Kiai ya. Makanya kita melihat pesantren-pesantren itu memang
dekat dengan masyarakat, Pak Kiai ya? Iya, pesantren itu harus dekat, tidak melangit ya. Makanya dulu para kiai-kiai awal ya ketika mendirikan pesantren itu, pesantren tidak boleh ada pagernya sebenarnya. Ini kayak teman-teman di NU misalkan, yang pesantren yang di kampung-kampung ya, Iya, kalau pesantren NU yang di perkotaan sudah dikasih gerbang udah gede. ada gerbang. Kayak zaman saya dulu mondok itu ya, sejak kecil. Mondok itu nggak ada istilah pesantren ada gerbang Udah gitu. gerbang. Nggak dipager antar rumah kiai, kemudian asrama santri, masjid, bahkan sekolahnya itu, kadang santri juga ada yang sekolah Iya. formal, itu sama sekali nggak ada gerbang, dalam arti itu ya memang begitulah cara dulu ya para kiai itu, supaya pesantren itu jangan menjaga jarak dengan masyarakat, karena kehadirannya itu untuk mengayomi masyarakat. Apalagi banyak juga kasus ya pesantren malah bermusuhan dengan masyarakat, itu aneh gitu, pesantren aneh gitu. Pesantren mau dakwah atau mau menghakimi masyarakat gitu kan. Pesantren kehadirannya itu harus ditunggu karena dia tadi sebagai rahmatan lil alamin, menyejukkan, memasyarakatkan dakwah Islamiyah itu, sehingga biasanya pesantren itu hadir di tengah masyarakat, ekonomi masyarakat menjadi tumbuh kembang ya, karena apa? Santri juga jajan di warung-warung masyarakat. Kemudian juga interaksi sosial itu semakin intensif ya, akrab ya. Masyarakat, santri kadang juga main di masyarakat, berdakwah. Dan bahkan ada yang jadi menantunya juga kan, gitu banyak ya. Hal-hal yang ini jadi eh, sistem sosialnya itu berjalan dengan harmonis ya. Ketika pesantren tadi itu tidak menjaga jarak dengan masyarakat. Walaupun terkadang ya ada juga masyarakat yang acuh terhadap pesantren ya. Bahkan dulu ketika Kiai Hasyim Asy'ari awal-awal mendirikan pesantren itu kan di lingkungan merah gitu kan. Di lingkungan merah bahkan hendak dibakar. Pesantren itu biasa juga ya. Cuman itu proses aja. Proses innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang belum tahu gitu. Proses ya. Ya. Kemungkinan ada penolakan ini, penolakan itu proses aja. Nah, sang kiai atau sang guru itu tidak pernah menyerah. Sebagaimana dulu contoh Rasulullah juga tidak menyerah dan juga tidak melaknat masyarakat yang antipati terhadap pesantren. Karena prinsipnya tadi, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang belum tahu. Malah justru didoakan oleh kiainya gitu. Didoakan supaya dapat hidayah. Walaupun ketika melewati pesantren diludahin atau dibuang kotoran di situ. Kiai hatinya tetap lapang gitu. Itu sifat ya sebenarnya seorang guru atau seorang kiai yang itu menjadi semacam qudwah, contoh hidup ya. Yang 24 jam sebagai sumber kurikulumnya di situ ya. Ya, karena memang nanti yang membedakan antara pendidikan pesantren dan non pesantren itu kan bahwa pesantren itu ada contoh secara langsung dan itu 24 jam, tidak dibatasi dengan jam. Kayak sekolah kan dibatasi jam sekian, jam 12 dia pulang, sore dia pulang. Kalau di pesantren itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu kurikulumnya hidup, berjalan. Tidurnya santri adalah kurikulum. Dia melihat seorang kiai yang pagi-pagi dia berangkat ke masjid, mengimami santrinya. Itu adalah contoh ya, figur itu. Kiai makan itu juga jadi contoh, keluarga kiai jadi contoh. Ya, cara jalannya kiai bahkan jadi contoh, cara ucapan kiai menjadi sebuah apa? Contoh. Makanya di sini hati-hati juga ketika sosok kiai atau sosok ustadz atau ajengan yang menjadi pemimpin pesantren harus nomor satu menjadi figur yang hidup. Ya, makanya tidak mudah juga gitu. Nah, adanya kasus-kasus oknum gitu ya, yang dia notabene-nya adalah pimpinan pesantren atau guru pesantren, kemudian melakukan perbuatan kurang bagus itu ya, kurang elok, melakukan pelecehan dan seterusnya. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu guru palsu namanya ya. Dia belum menghadirkan ruh gurunya sebagai figur di pesantren. Makanya Imam Al-Ghazali itu sangat ketat ya ketika memberikan syarat sosok seorang mu'allim, sosok seorang guru. Itu di dalam kitab Ihya itu sampai disebut 12 syarat ya. 12. Sementara kalau untuk santri 6. Banyakan mana? Banyak yang Banyak gurunya. Makanya gurunya lebih ketat. Nah, kita terkadang ya pesantren itu kalau bikin aturan ketat untuk santrinya.
tapi tidak pernah ketat untuk Gurunya. gurunya. Ini keliru kata Imam Al-Ghazali. Justru guru itu terdepan, harus diketatin gitu. Ya, ketat ibadahnya gitu ya. Kalau guru nyuruh santrinya untuk tahajud, ya dia yang pertama harus tahajud. Memerintahkan santrinya untuk baca Quran, dia juga harus ahli Quran gitu ya. Jangan sekedar ucapan kosong ya. Makanya dalam tradisi pesantren itu kekuatan spiritual, kekuatannya sifatnya intuitif itu ya. Ketajaman spiritual seorang guru itu penting ya. Hubungan intensifnya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai cahaya dari ucapannya gitu. Sehingga ucapannya itu berbobot ya, karena ada kekuatan ruhiyah tadi, dia menjaga hubungan intensif. Nah, ini oleh para ulama tafsir dulu disebut ad-diyanah ya, ad-diyanah. Ad-diyanah itu salah satu makna dari kata al-hikmah ya. Makanya ketika para ulama tafsir itu mengungkap ya keberhasilan Luqman dalam Al-Quran sebagai seorang guru, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Kata al-hikmah itu menjadi kata kunci kenapa Luqman itu berhasil dan menjadi sosok guru yang ideal ya, profil yang ideal, yang menjadi keteladanan otoritatif ya. Itu kenapa? Katanya kuncinya adalah al-hikmah. Kami telah berikan Luqman itu hikmah. Luqman itu bukan nabi, bukan pula seorang rasul, tapi diberikan hikmah. Hikmah itulah menjadi ciri khas ya Luqman itu. Nah, ternyata kata salah seorang ulama tafsir itu ketika memaknai kata al-hikmah itu adalah salah satunya ad-diyanah. Ad-diyanah itu artinya bagaimana seorang menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita minum dulu nih, ada air. Wah, ini bentuk kemandirian ekonomi dari pesantren ini Pak Kiai ya. Masya Allah, kita nikmati dulu ini Suti water ya. Bismillah. Tony tahu apa makna suti di sini? Belum tahu ini Pak Kiai. Ini produk ya pesantren Suti. Suti sebenarnya singkatan gitu ya dari pilar BKSPPI yang memproduksi air untuk kemandian ekonomi pesantren itu. Artinya silaturahim, S-nya. Silaturahim. U-nya ini adalah ukhuwah. Ukhuwah. T-nya adalah tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Ciri khas pesantren tadi ya. Iya, tafaqquh Dan fiddin. ending dari tafaqquh fiddin itu adalah iqamatuddin. Iqamatuddin. Makanya dulu salah satu pendiri BKSPPI itu yang sering beliau sebut bahwa pesantren itu tidak hanya tafaqquh fiddin tadi, tapi iqamatuddin. Iqamatuddin. Jadi tegaknya agama itu setelah tafaqquh fiddin. Jadi tidak hanya dipelajari tapi juga dipraktekkan. Dipraktekkan. Jadi bukan sekedar teori. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa ini ya. Nah, sobat pesantren ya, ini bentuk dari kemandirian pesantren ya. Tadi kita lihat bahwa pesantren ini luar biasa menghidupi dirinya sendiri ya. Iya. Swasta ya. Dan ciri khas pesantren itu sebagai lembaga tafaqquh fiddin dan iqamatuddin itu juga salah satu ciri khasnya adalah kemandirian. Kemandirian ya. Dari dulu pesantren itu saya bilang tadi semuanya swasta ya. Semuanya swasta dan itu semua dari swadaya kesadaran masyarakat ya, dan keikhlasan orang-orang yang ingin menyebarkan risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menyebarkan rahmatan lil alamin ya. Jadi jangan dibayangkan pesantren dulu kayak zaman sekarang yang gedungnya mentereng ya, yang akhirnya kemudian uang pangkalnya juga mentereng gitu ya. Itu terkadang juga bertentangan dari asal niat ya, didikan pesantren bukan untuk bisnis ya. Sekali lagi ya, karena juga ada oknum ya yang bangun pesantren ini mentereng kelas internasional apa gitu ya. Silahkan sebenarnya, tapi jangan diniatkan untuk cari cuan tadi ya, bisnis itu ya, untuk mengantongi diri sendiri. Makanya yang namanya pesantren itu ciri kemandirian, kesederhanaan itu harus dikedepankan. Jadi nggak benar juga kalau misalkan
figur gitu atau sosok gitu ya atas nama pesantren, kemudian budayanya yang dibangun adalah budaya borjuis itu, flexing misalkan ya, suka pamer kemewahan misalkan ya, suka menonjolkan aksesoris duniawi, itu nggak pantas untuk orang-orang pesantren, itu kurang pantas. Walaupun banyak juga kasusnya orang pesantren kemudian kaget gitu ya, yang dulunya di pondok ya, makannya sederhana, tidurnya pakai tikar ya. Kadang kalau mandi itu ngantri gitu ya. Kadang juga habis sabunnya sehingga banyak gatal-gatal misalkan. Kalau kemudian dia terjun di dunia politik, kemudian duitnya banyak, lupa daratan. Banyak juga kasus seperti itu. Tapi itu oknum ya, tidak semua. Ada juga yang alumni-alumni pesantren yang menjadi contoh figur publik banyak ya. Nah inilah tugas kita ya, kita mendukung tadi yang baik, kita terus dukung supaya semakin baik. Nah ada yang kurang tadi kita saling menasihati, tawasau, saling berwasiat, tawasau bil haq, Tawassaw bis sabr. tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah, itu menjadi sebuah budaya dalam pesantren. Kalau boleh saya mungkin sedikit menyambung-nyambungkan ya Pak Kiai ya, Iya. terkait dengan pesantren itu hidup bersama dengan masyarakat, sehingga kemudian yang kemarin mungkin juga sempat dibahas oleh para netizen nih Pak Kiai ya, Iya. terkait dengan ya ini adalah tragedi yang tidak kita inginkan, adalah berkaitan dengan plan ya, plan daripada pembangunan hingga kemudian izin dan segala macam. Nah ini yang mungkin sempat kita apa namanya ya Pak Kiai ya, sempat kita katakan pertumbuhannya dengan masyarakat itulah yang kemudian membuat proses-proses yang terjadi di pesantren, termasuk pembangunan ya, gedung yang dengan tujuan mulianya adalah supaya bisa santri bisa juga istirahat dengan tenang di kala jihadnya untuk belajar ya Pak Kiai ya. Hanya kemudian ya qadarullah inilah tragedi yang terjadi. Dan bagaimana kira-kira menurut Pak Kiai apakah Iya, ini? jadi memang awalnya pesantren itu kan swadaya, dibangun secara alami oleh masyarakat. Ada dana, ada besi, walaupun baru pondasi dibangun aja itu. Dari Sabang sampai Merauke itu begitu, ya. Dan terkadang izinnya belakangan. Karena masalahnya gini, kalau ngurus IMB itu ribet ya, ruwet, lama, panjang administrasinya, dan banyak oknum-oknum ini yang banyak mata rantainya itu, yang kadang orang juga males gitu. Nah sekarang mungkin kalau ada aturan-aturan serta ada kasus seperti ini, ya kalau mau memberikan aturan dipermudah gitu ya, membantu sifatnya, bukan malah mempersulit. Orang mau baik jangan dipersulit kan gitu kan. Dan sebenarnya tradisi dulu membangun pesantren, dulu saya sendiri juga kalau pas ngecor di pesantren itu biasa aja gitu. Cuman biasanya ada tukang, ada ahlinya gitu. Nah kalau kasus kemarin kita ngelihat cara ngecornya, cara bangunannya juga ngeri juga ya. Jadi slop yang lantai 1, 2 nggak nyambung. Nah ini itu agak ini juga riskan gitu ya itu. Ini maksudnya mungkin berbenah bersama begitu Pak ya. Silakan, cuman sekali lagi jangan kemudian ini menjadi intervensi bagi pesantren yang ujung-ujungnya kalau udah urusan administrasi itu kan ruwet ya, panjang dan lama gitu ya. Ya termasuk ya biasalah dunia administrasi seperti itu. Termasuk masalah perizinan pesantren itu kan kita tahu sendiri juga kenapa juga pesantren banyak yang tidak terdaftar. Jadi saya katakan pesantren yang tidak terdaftar itu lebih banyak daripada yang terdaftar. Kenapa? Syaratnya itu kan panjang. Ada 18 atau 20 syarat itu kan. Dan itu butuh waktu 1 tahun atau 8 bulan lah itu untuk mengurus supaya dapat izin. Maka oleh karena itu sebenarnya yang hadir harusnya pemerintah kan. Artinya gini, pemerintah itu udah nggak membiayai. Masyarakat udah sadar biaya juga dari masyarakat semuanya kan ya. Mbok ya datang ke pesantren itu mengayomi dalam arti justru menguatkan itu. Jangan malah nakut-nakutin atau mempersulit gitu ya. Misalkan ada kiai mau bangun, udah Pak Kiai saya aja. Ini dari pemerintah, Pak Kiai udah tahajud aja cukup, nanti kami akan tim datangkan yang akan bangun. Nah itu bagus gitu. Tapi kalau kasusnya adalah sudah ada
batu bata, besi udah siap semua, masyarakat udah kompak. Izinnya dipersulit nggak jadi akhirnya, semennya kaku kan, akhirnya jadi keras. Iya. Jadi ini Jadi intinya jangan inilah mengintervensi pesantren kalau membuat sebuah kebijakan, karena kebijakan itu dampaknya panjang. Contoh begini, ketika kemarin kebijakan ada sekolah rakyat gitu sekolah kan, berasrama kan gitu. Ini kan masalah lagi. Nanti yang ngurus di asrama siapa, musyrifnya siapa? Itu kan sebenarnya kerjaan pesantren. Sudahlah, diserahkan aja ke pesantren, dananya kasihkan pesantren, nggak usah bikin proyek baru lagi gitu kan. Nah, akhirnya apa dampaknya? Nah, sempat kemarin BKSPPI pimpinan kumpul dengan para kiai-kiai pondok pesantren yang santrinya ribuan, yang santrinya ratusan, sampai yang santrinya puluhan. Kita kumpulkan, kita ketemu, kita diskusi. Salah satu masalahnya adalah merosotnya jumlah santri. Sampai pesantren besar juga merasakan itu. Dan salah satu dampaknya itu tadi kebijakan gitu ya. Dan jangankan pesantren, perguruan tinggi juga sama. Dengan dibukanya keran seluas-luasnya melalui jalur mandiri untuk ke PTN, dampaknya apa ke kampus-kampus swasta? Semua kan ada dampak. Hilang 1.000 mahasiswanya. Dan bahkan itu banyak yang tutup. Di Jogja saja itu kayak kata rektor UMY itu ya, di Jogja itu udah ada 12 perguruan tinggi juga yang ditutup dampak kebijakan juga. Ini maksud saya tadi ya, kalau membuat sebuah kebijakan itu istikharah dulu ya, tahajud dulu. Jangan pakai kacamata pragmatis, proyek. Ya, cepat respon, silakan cepat respon itu bagus ya. Tapi pakai kacamata hati, jangan pakai kacamata kuda atau kacamata batin itulah. Kacamata batin itu artinya kita ketika ingin tanda tangan satu kebijakan, itu istikharah lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menurut kita, menurut tim gitu ya, menurut tenaga ahli, oh itu bagus. Bagus menurut internal, belum tentu bagus kan untuk masyarakat. Maka kita pertama kalau membuat kebijakan supaya itu bijaksana dan bijak sini, istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong. Karena banyak kebijakan yang kontradiktif ya dan kontraproduktif. Yang itu sebenarnya merugikan juga ya, merugikan banyak masyarakat. Dan juga jangan terburu-buru kalau membuat kebijakan ini, kebijakan itu. Undanglah dulu ya pesantren-pesantren ini. Kan pesantren di kita itu kan lebih banyak daripada lembaga-lembaga formal di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Ya itu dilibatkan ya lembaga-lembaga pesantren. Semua ormas punya pesantren. Nah, yang gabung di MUI saja misalkan ada 62 ormas dari NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, BKSPPI, Hidayatullah, Persis, PUI, Al-Wasiliyah, dan seterusnya. Itu semua punya pesantren gitu. Ya itu diajak duduk bareng gitu. Jangan kemudian membuat kebijakan tentang pesantren itu ya dengan tergesa-gesa tanpa melibatkan pesantren. Nah gitu. Terkadang melibatkan pakar, tapi dia bukan orang pesantren, nggak bakalan ngerti seluk-beluk pesantren, walaupun dia profesor misalkan. Kalau dia nggak pernah nyantri, nggak pernah mencicipi rasa pesantren itu, ya, dia akan melihat ibarat orang lihat dari kacamata Monas, dari Monas yang dilihat itu di Bogor, ya nggak kelihatan. Ya. Jadi lihatlah dari dekat ya, dengan istikharah tadi, dengan musyawarah. Ya. Istikharah dan musyawarah itu orang tidak akan pernah rugi. Gitu ya. Nah itu. Ya. Alhamdulillah ini luar biasa Pak Kiai ya. Ternyata memang pesantren ini sebagai salah satu pilar yang menopang kemerdekaan kita, sekaligus menopang pembangunan negara kita ini ya. Makanya jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Justru harapannya adalah pemerintah ini bisa hadir proaktif ya kepada pesantren-pesantren yang kemudian memberi andil besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Dan ini menjadi tantangan untuk kita semua berbenah bersama. Pesantren juga terus berbenah, hidup bersama masyarakat. Pemerintah juga bisa terus mengayomi, menaungi, memayungi ya masyarakat selalunya dengan hadir di pesantren-pesantren kita ya, lembaga-lembaga kita yang langsung dan tidak langsung itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yeah.
Mungkin itu Pak Kiai ya untuk podcast perdana kita ya. Ini sebenarnya kalau bicara pesantren karena skopnya sangat luas ya, unsur-unsurnya juga sangat banyak ya. Juga bisa kita katakan tadi ya, sempat kita bahas bahwa umur daripada pesantren ini juga bisa dikatakan ya, bahkan banyak buktinya lebih tua karena banyak sekali pesantren yang sudah usianya udah ratusan tahun ya Pak Kiai ya, di Jawa Timur ya, di Jawa Tengah, dan sejarah juga membuktikan hal tersebut. Dan kalau mau tahu lebih banyak ya, ikuti terus podcast kita ya, insya Allah dengan narasumber kita ya dari Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya sebagai narasumber pada podcast perdana kita ini ya. Mudah-mudahan ini menjawab kenapa orang kok terus bersama, kenapa sih harus bahas pesantren ya, kenapa sih apalagi kalau di kolom-kolom komentar itu Pak Kiai, Masya Allah ya, kadang ketidaktahuannya indahum qaumun la ya'lamun ya. Jadi banyak stigma-stigma negatif yang digambarkan itu bukan karena ini, hanya karena tidak tahu ya. Hanya karena tidak tahu, maka mudah-mudahan podcast ini ya, bincang pesantren PKS PPI bisa menjadi jawaban ya untuk semakin kita saling menguatkan ya, saling bersinergi. Demikian teman-teman, sahabat semua, sahabat pesantren dimanapun berada, kami ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Kiai atas kehadirannya, begitu juga seluruh informasi dan ilmunya di pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan ya. Program ini bisa terus berjalan, semakin kuat, semakin bersinergi, dan tentunya yang kita harapkan adalah kemajuan bangsa, negara, dan umat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.